Oke, nah kali ini saya akan ajukan dulu pertanyaannya kepada Ibu Darmawani tentang pengalamannya ya. Nah, Ci Darmawani, Cici kan sudah 20-an tahun ya Ci ya, 21 atau 22, dan terus punya semangat yang sangat besar untuk terus prospek dan tidak lelah dan sangat yakin terhadap Prudential. Nah, bisa nggak Cici berbagi kepada teman-teman leader yang di sini, sewaktu dulu Cici itu join, apa sih visi misi ke depan yang Cici lihat sehingga Cici merasa di Prudential ini, oke, ini adalah tempat saya gitu loh, Cici. Gimana IT? Oke, oke gini Cici. Cici kan sudah 20-an tahun ya di Prudential ini. Oke, sudah 20-an tahun. Tentunya kan pasti sampai dengan sekarang semangatnya masih tetap ada, masih tetap mau prospek, masih tetap mau ngerekrut, masih tetap bersemangat. Dan apa yang membuat Cici sampai dengan sekarang masih bisa tetap seperti ini semangatnya? Kemudian, ini kan ceritanya udah 20 tahun yang lalu. Apa sih, kalau kita flashback ke 20 tahun yang lalu, apa yang membuat seorang Ci Darmawani itu yakin terhadap bahwasanya Prudential adalah jalannya gitu loh? Oke, nah saya jawab dengan singkat. Teman-teman, kita kalau join di bisnis asuransi itu, kalau kita bilang zaman dulu dibanding sekarang itu beda banget. Kalau sekarang itu kita lihat banyak sekali orang join di bisnis asuransi itu dengan keyakinan penuh, dengan melihat Prudential itu sudah sebagai bisnis yang besar. Karena apa? Karena memang sudah banyak buktinya. Karena memang sudah banyak contohnya, bukti nyata yang kita lihat orang-orang sukses. Beda dengan zaman waktu saya join dulu. Nah, pada saat sangat masih sangat boleh dibilang adalah pekerjaan yang terakhir ya untuk dipilih. Kenapa? Karena orang udah ketakutan dulu bahwasanya jadi agen asuransi itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Ya, kita menjual sesuatu yang nggak kelihatan loh gitu. Nah, di market itu ada satu pandangan seperti itu. Kalau bukan orang hebat itu nggak bisa jual asuransi. Nah, jadi zaman waktu saya join itu yang bisa jadi agen-agen hebat itu adalah semua orang yang kalau nggak istri pengusaha itu adalah orang-orang yang memang berduit, yang punya relasi, itu yang bisa jadi agen asuransi hebat, ya. Nah, jadi masuklah Prudential dengan slogannya dia bisa mensukseskan orang biasa-biasa. Nah, jadi di sana itu punya satu harapan bahwasanya oh kita bisa dapat komisi 30% yang begitu besar tanpa modal yang orang mau bersedia mengasah kita. Nah, jadi dulu waktu saya masuk ke Prudential itu pemikiran saya sangat simpel. Karena pada saat itu saya sudah ditempa dari tahun 97 kerja sebagai sekretaris di Prudential, saya melihat leader saya itu perkembangannya luar biasa. Mereka itu leader saya itu kebetulan orang Tanjung Balai, ya orang biasa-biasa juga, tapi wah di Prudential baru tahun pertama join aja karena dia rajin, leadernya langsung beliin mobil kasih dia. Waktu itu beliin mobil Panther ya, untuk supaya dia bisa keluar kota kemana-mana prospek. Jadi menurut saya di mana lagi cari bos gitu bagus ya, mau dukung kita untuk yang penting ISO aja, yang penting kita mau fight aja, itu semua disediakan oleh Prudential gitu ya. Nah jadi pada masa itu ya begitu simple pemikirannya dan pada waktu itu kita yang melihat bahwasanya bisa dapat 30% itu udah berkah banget gitu ya. Yang lain-lain udah nggak sanggup dipikirkan, udah terlalu besar untuk kita. Nah, mungkin sesuatu yang kita karena kita hargai itu, kita ngerjainnya mati-matian gitu. Nah, beda dengan agent-agent sekarang yang melihat gini, banyak kok pilihan yang bisa dapat lebih dari 30%. Nah, terus banyak kok pekerjaan aku nggak perlu uang lah, aku pengennya yang bergengsi lah. Nah, aku pengen gini-gini, banyak pilihan. Nah, kalau zaman saya dulu itu nggak banyak pilihan. Pilihan yang lain banyak, tapi semua nggak lebih bagus gitu. Yang lebih capek ada, yang lebih pakai
pengorbanan lebih banyak lagi, harus pakai modal, pakai waktu dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi dengan berjalannya waktu bagi saya itu untuk mendapat nilai-nilai di bisnis ini itu dengan seiringnya berjalannya waktu. Nah, di tahun pertama apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah yang sampai saya langsung bisa beli, berikutnya udah langsung beli mobil gitu. Padahal impian itu saya planningkan itu terjadi di 5 tahun kemudian loh. Itu pun saya udah bersyukur kan. Ternyata terjadi di tahun pertama. Nah, itu membuat saya begitu lebih semangat lagi untuk mengejar. Jadi pada waktu itu saya sampai melupakan bahwasanya saya ini orang yang nggak tahu apa-apa. Maksudnya saya orang yang bukan yang tipe marketing pun saya mati-matian belajar gitu. Saya mati-matian belajar cara ngomong, belajar cara PDKT, belajar gimana disukai orang. Nah, pokoknya kelemahan saya tuh saya babat habis lah. Gimana saya ketemu orang sebanyak-banyaknya supaya diri saya itu, karakter saya itu berubah. Saking saya melihat income saya begitu naik signifikan. Nah, pada saat tahun kedua, ketiga, di sanalah saya ketemu nilai-nilai yang ada di asuransi. Yang saya sendiri bisa merasakan, ternyata klaim itu, bentuk klaim itu rasanya gimana ya, kok kita bisa gitu ya, kayaknya kita terbawa-bawa pada musibah yang kita alami juga waktu kita masih kecil gitu ya. Nah, saya waktu kecil kan papa saya meninggal kecelakaan. Nah, kita juga bernasib kurang baik gitu ya. Nah, jadi pada saat kita membantu klaim itu, kita menjadi merasa merasa begitu terikat dengan bisnis ini. Nah, jadi dengan berjalannya waktu lagi, dapat lagi sesuatu, nilai-nilai yang saya rasakan itu adalah pada saat kita melihat, di tim kita itu ternyata bisa sama-sama sukses, itu juga merupakan apa ya, merupakan satu ikatan benang merah untuk kita, bahwasanya kok kita jadi sama tim kita itu kayaknya kok seperti saudara gitu. Nah, itu nilai kedua yang saya dapat selain setelah mengurus klaim ya. Kenapa? Saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain bisa merasakan hal itu apa enggak. Kalau saya begitu terasa, kenapa? Mungkin juga saya ini kan anak tunggal. Nah, anak tunggal nggak punya saudara kan. Jadi pada saat di bisnis ini kita punya orang-orang yang selalu berjuang bersama, apalagi zaman dulu itu serba kertas ya. Jadi kita jadi leader itu kalau di bulan Desember selalu lembur bersama. Jadi kita tuh sering ngumpul walaupun makan Indomie atau apa di rumah kita gitu ya, rame-rame ngerjain SPAJ gitu ya. Udah door to door, pulang ada closingan, kita bantu gitu. Saling ngisi SPAJ, pokoknya semua bersatu bekerja gimana sih supaya dia promosi gitu. Jadi siapapun yang promosi itu selalu sampai Desember itu nggak tidur gitu. Nah, jadi itu satu perjuangan yang membekas. Jadi pada saat kita di tahun-tahun berikutnya, pada saat kita down atau kita merasa, kayaknya kok saya dapat tantangan ini ya, saya kok sekarang sulit ya, saya kok susah closing ya, kita teringat pada masa-masa kita berjuang dulu, itu jadi ini ya, jadi luluh semua ya. Nah, kemudian apalagi misalnya setelah udah sekian lama, ada teman-teman kita yang nggak mau di Prudential, mau ke tempat lain, kita tuh toleransinya jadi besar gitu. Karena kenapa? Kita nggak melihat dari sisi uang lagi, tapi kita melihat kayak saudara saya loh gitu. Kalau ini saudara saya dia lagi nggak mau atau apa ya nggak apa-apa, kita nggak recok. Saya dapatkan yang saya jalankan, saya nggak merasa saya bekerja, saya merasa saya menjalankan hidup ini ya hidup saya gitu. Hidup saya ngapain ya? Mau satu hari makan 3 kali, terus habis itu mau ngapain? Mau prospek, mau rekrut, mau ngejum, mau meeting, mau apa? Saya melakukannya itu ya seperti hidup saya mengalir gitu, tidak merasa udah tanggal berapa ya harus setor case berapa ya, harus di bisnis ini. Dan kita itu bekerja itu karena apa? Bukan karena Prudential kasih kita target, tapi kita bekerja karena kita merasa kita
kita mau bertumbuh. Kita bekerja karena kita merasa masa sih saya tahun ini nggak membantu orang dapat proteksi. Nah, jadi pikirannya itu kita makin lama di prudensial itu makin apa ya, terbalik gitu. AM harus beli rumah, harus beli mobil gitu kan. Nah, tapi semakin ke sini kita kerjanya jadi apa ya? Jadi terbalik. Bahwasanya kok saya udah punya sesuatu, udah punya semuanya yang dikasih prudensial, kok saya malas-malasan ya, kok saya nggak berbagi ya, kok saya menyia-nyiakan ilmu saya ya, kok saya udah masih dikasih kesehatan, saya nggak bantu teman-teman untuk promosi ya. Nah, terus misalnya saya lagi semangat, kok saya nggak menyemangati teman-teman yang lagi struggle ya, kok saya nggak ini ya gitu. Jadi terbalik gitu. Nah, kita tidak semangat. Justru kita di sini merasa gini, gimana ya supaya saya bisa bantu teman-teman lebih baik lagi? Apa sih yang harus saya lakukan? Apalagi sih yang bisa saya berikan gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi teman-teman saya juga yakin dan percaya bagi teman-teman di sini yang mengikuti terus, nanti lama-lama teman-teman akan temukan nilai-nilai yang menurut teman-teman mau cari gitu. Setiap orang kan beda-beda. Ya, setiap orang kan punya keinginan, impian yang beda-beda. Dan itu semua bisa didapatkan di prudensial. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini sumbernya mendapatkan income paling cepat dengan modal yang seminimal mungkin. Nah, contoh nih, saya punya dulu ada punya di tim saya ada seorang anak gadis ya, dia pengen banget buka bridal. Nah, tapi dia paling nggak suka jadi agen asuransi. Akhirnya apa? Dia dari dari prudensial dia dapat uang banyak setelah sekian tahun. Akhirnya dia bilang, Cici jangan marah ya sama saya. Saya pengen banget, impian saya itu memang buka bridal dan dunia saya itu di sana. Jadi dia permisi baik-baik, dia menikah, dia pindah di Jakarta, dia buka bridal, semua dari 100% dari modal, dari uang prudensial. Saya bilang nggak apa-apa, karena saya udah melihat kamu seperti adik saya sendiri. Ya kamu raihlah impian kamu gitu kan. Nah jadi kenapa enggak gitu, walaupun orang menganggap ini sebagai batu loncatan, ya terserah ya, karena itu nilai dia, tapi setidaknya kita udah bantu orang yang dia nggak punya apa-apa, dia bisa mencapai apa yang dia inginkan gitu. Nah, kebetulan saya memang passionnya sampai di sini saya udah yakin banget sampai di usia saya seperti ini dan di tahun seperti ini di prudensial udah cukup dewasa juga 20 tahun di prudensial ya. Nah, saya udah memang memutuskan ya hidup saya di sini gitu. Apapun yang terjadi ke depan, prudensial mau berkembang sebesar apa, semaju apa, saya akan ikut berlomba bertumbuh semampu saya walaupun saya nggak bisa sehebat leader-leader yang di atas langit ada langit gitu ya, tapi setidaknya si Darmawani ini akan udah bahwasanya kehidupan saya itu besok akan lebih baik daripada hari ini. Nah, itulah yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Nah, apapun yang teman-teman lakukan di prudensial ini, jangan melakukannya dengan terpaksa dan tertekan. Lakukanlah sealamiah mungkin. Yang penting kita tahu kita bertumbuh. Yang penting kita tahu memang kita mengerjakannya gitu. Ya. Nah, jangan tidak mengerjakan. Kalau kita ikuti tapi tidak mengerjakan ya sama aja. Gitu. Saya kembalikan lagi ke IT. Oke, thank you, Ci. Sangat menginspirasi ya, teman-teman ya. Jadi kalau saya dulunya ya, pertama kali saya di BOP, saya datang ke Selekta itu di BOP, orang pertama yang saya lihat waktu itu yang membawakan BOP itu adalah Ibu Darmawani. Jadi salah satu orang yang menginspirasi saya juga ya. Waktu itu saya cuma berpikirnya begini, very simple. Loh, ini yang ngomong di depan ini wanita, masih muda. Ya, waktu itu masih 30-an ya, Ci ya. Orangnya kayaknya pendiam, ngomongnya nggak hebat-hebat kali gitu ya. Nggak wah-wah kali gitu loh ya.
kan kalau orang yang karakter koleris itu kan yang pembawaannya sangat pemimpin itu kan nampak gitu ya, nampak banget gitu bisa menguasai audiens gitu. Yang satu ini enggak kok, kayaknya slow aja gitu, kok mirip-mirip gua gitu ya. Akhirnya kan, wah ternyata ternyata hanya, maksudnya jadinya waktu itu saya punya pandangan, loh ternyata yang kayak gini juga bisa ya sukses di Prudential ya, kok mirip aku gitu ya, kalau gitu aku juga bisa dong gitu. Very simple gitu loh teman-teman ya. Jadi pas pula gitu ya, momennya pas, ketemu orang yang pas, contohnya pas kan. Jadi aku langsung berpikir, kalau dia bisa, kenapa aku enggak gitu ya. Jadi Ngomongnya masih klemek ya Kanti. pokoknya ya biasalah gitu ya, bukan Slow, bukan slow. slow aja gitu ya. Kan memang sampai sekarang Cici ngomongnya juga slow sih gitu. Kalau beda dengan orang yang, kalau koleris itu kan beda banget ya pembawaannya, kayak si Shelley gitu kan pasti menggebu-gebu gitu kan. Nah kalau si Plekmatis kan memang slow, ini slow-slow begini kok bisa gitu. Mama Pemikirannya mama saya bilang ya, ah, lihat Acu ngomong paling enak kali dia bilang. Dia paling paling enak suka didengar ya, Acu. paling slow gitu ya. Oke. Nah teman-teman, oke next ya. Saya pengen interview lagi nih, ada satu orang ya, yang mana kalau dia selalu bilang udah diseret ikut sama air bah, terus balik lagi gitu. Oke, saya pengen sharing nih, dengar sharingnya dari Cici Ayen. Mana Ci? Halo, mana dirimu, Cek? Halo, Ci Ayen. Bisa nggak? Ya, santai. Iya, oke. Nah, teman-teman, jadi saya kasih tahu dulu sedikit sounding ya. Ci Ayen ini dia duluan join daripada saya ya. Saya masih ingat loh, waktu saya baru jadi agen, dia sudah SUM. Oke, habis itu tiba-tiba hilang, entah kemana orangnya itu, tiba-tiba hilang, kemudian baru tiba-tiba balik lagi gitu loh. Nah, yuk kita dengarkan gitu ya, apa sih ceritanya, kenapa dia bisa menghilang gitu ya, terus kok mau balik lagi. Biasanya sih agen-agen yang udah hilang itu kan, udah muntaber itu biasanya betul-betul ke laut gitu, nggak balik lagi ke pantai. Ya Ci, silakan. Silakan Ci, silakan sharing. Kok bisa gitu dan Maka kalau kalau awal cerita saya itu kan saya dulu kerja. Habis itu kan kebetulan mertua saya itu kan buka toko baju. Dan kalau misalnya saya libur nggak kerja, kadang kan dibawa dulu calon suami itu kan ke tokonya. Jadi kadang saya lihat banyak pengunjung itu, jadi saya kan nggak mungkin berpangku tangan ya, kalau karakter saya memang begitu. Kalau saya dulu kerja di kantor, misalnya kalau kerjaan saya udah siap, saya suka ke sebelah atau ke sebelah kiri kanan saya atau ke depan atau ke belakang saya, nanya masih ada kerjaan nggak? Kalau ada, saya bantu kerjain. Jadi dulu awalnya saya kerja itu, makanya saya bisa menguasai berbagai bidang. Dulu saya kerjanya kan di travel. Saya masuk kerja itu tanpa ijazah. Hari ini saya tamat kuliah, tamat sekolah, ujian lulus ujian UN, hari Seninnya saya udah kerja tanpa ijazah. Kebetulan itu kan kerjaannya kalau ada orang stok senggang, saya suka apa? Duduk ke bagian tiketing, saya belajar gimana buka tiket. Terus saya nanti duduk di bagian accounting lagi. Nanya apa yang bisa saya kerjain, terus kadang saya nyamperin di bagian tour. Jadi saya tiap hari melihat orang itu ngomongnya gimana, kadang saya terima telepon, saya seperti bagian divisi tour gitu. Jadi setelah itu saya rasa nggak ada apa melamar kerja. Terus karakter saya begini, saya nggak suka banyak menuntut. Kalau bos merasa kinerja saya bagus, kalian nilai sendiri, kalian
salary gaji sesuai dengan kinerja saya. Dan masalahnya dengan 3 bos ini, tiga-tiga itu share. Kan tolong keluarin ini duit. Tapi kan karena bos si A ini nggak di tempat, bos B yang tanda tangan, kita harus cari bos B. Bos B, ini bos A mau keluar uang ini mau minta tanda tangan. Bos B-nya nggak mau tanda tangan. Kita sebagai karyawan gimana? Pusing kan? Sampai suatu hari, saya udah ngamuk, saya marah bos A-nya. Kebetulan teman papaku ini. Saya bilang, kadang bos, saking emosinya, saya bilang, sebenarnya semua brengsek, saya bilang. Sampai bilang gitu ya, saya saking frontalnya, saya ngomong, kalian bos itu. Saya langsung ngomong gitu, hari ini saya resign kerja. Jadi bos itu, ada yang bos menahan saya. Kenapa kamu mau resign, mau gini-gini, pokoknya saya udah dapat kerja, padahal saat itu saya belum dapat kerja apapun. Tapi ya mungkin saya temperamennya kan agak keras ya jadi orangnya. Satu ya satu, dua. Sempat saya udah ngomong, saya nggak mungkin jilat balik ludah saya. Prinsip saya begitu. Jadi pada saat itu kan masih labil, masih umur muda. Dan itu begitu saya nganggur 1 bulan, baru saya lamar kerja lagi. Lamar kerja dapat di perusahaan besar yang bergerak di bidang kelapa sawit juga. Di Medan cukup terkenal. Ya di sana saya bekerja cuma 1 tahun lebih, hampir 2 tahun itu. Habis itu saya resign untuk buka usaha baju. Buka usaha baju saya buka sekitar 9 atau 10 tahun. Dan saya dapat langganan Ibu Peksu. Ibu Peksu yang merekrut saya. Dan Ibu Peksu beli baju sama saya karena dia melihat potensi saya. Dia asik merekrut saya. Dan saya tetap tidak mau. Karena menurut saya keluarga saya biasa-biasa aja. Saya nggak ada relasi. Dan kalau keluarga nggak mendukung kan papa saya bilang gini, asuransi Pienciela. Mana ukoleng, mana mungkin kamu setor 300.000 dia kasih kamu 100 juta katanya gitu. Ya udah. Makanya saya nggak jalani loh. Ya seperti kalau kita bilangnya agen-agen dulu kan banyak yang dijebak ya. Kalau agen sekarang kan sudah pintar. Sana sini cari informasi, bisa pilih-pilih asuransi. Saya mau perusahaan ini, kalau kita kan dulu kita bilang gonggong payah. Leadernya ngomong apa kita jalani, kita nggak cek. Ada masuk komisi, tak ada masuk komisi, kita pun tak tahu. Mau hitung kayak mana pun kita nggak tahu. Pokoknya leader bilang A, kita ikut A. Leader bilang B, kita ikut B. Karena kenapa harus begitu ya teman-teman? Karena seperti teman-teman yang baru join di sini ya, sebenarnya leader itu telah mengalami masa-masa sulit seperti kalian agen baru ini. Kita semua sudah jalani. Jadi apa salahnya kita ikuti mereka yang mereka sudah tahu di mana lubang, di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jadi kita ikuti jalurnya aja biar kita nggak kejebak lumpur atau kejebak lubangnya. Benar nggak? Nah, singkat cerita ke Uniline. Kalau dulu masih Prudential, masih kecil di Uniline, kalau ada ulang tahun apa-apa, banyak leader-leader ngundang nasabah untuk, padahal untuk BOP juga ya kita bilang ya. Tapi ada acara makan-makannya. Ya karena diasik diundang, akhirnya kita pergi mendengarkan BOP pada saat itu. Pada saat itu yang mendengarkan BOP, saya sama suami saya dengan Sri An. Jadi kode agent mereka itu kayaknya bersebelahan aja. Jadi pada saat itu suami saya bilang gitu, kayaknya bisnis ini bisa lah katanya. Saya bilang ya kalau kamu bisa kamu jalani loh. Saya nggak mau jalani, saya bilang gitu. Saya rasa saya nggak bisa. Nah akhirnya suami saya masuklah jadi agent. Setelah jadi agent, nasabah pertama suami saya itu ya mertua saya sendiri. Ibu Pekcung yang prospek mertua saya, akhirnya mertua saya masuk satu polis itu preminya sekitar 1,9 juta atau berapa saya lupa. Setelah itu dia prospek
kawan kerjanya yang 300.000. Dulu premi kan 300.000 kan. Kalau konsep dulu jualan kan gampang. Pokoknya seperti menabung gitu. Terus karena dia udah join, saya iseng-iseng nawarin di depan toko saya. Dia juga engsyu, dia bilang aku 1.000. Nah, di tahun baru berjalan tahun berapa yang bilang ada 2004 ya. Terus 2004 kan ada kasus dari Prudential yang dengan Lee Boon Siong itu. Jadi nasabah yang 2 ini langsung tutup. Tapi mertua kan nggak tahu, nggak ada informasi ya. Gonggong pai bayar terus loh. Kalau tahu pun yang kalkulatornya gede pun pasti tutup. Kita kan nggak tahu. Jadi udah ditutup, ya udah urus tutup. Kita pun nggak aktif lagi. Setelah nggak aktif, kan Ibu Pekcu masih tetap tiap bulan datang ke toko saya, prospek gitu, bukan belanja ya. Jadi tahun 2006 itu asli saya kena jebakan Batman sama Ibu Pekcu. Yen, kita ada acara loh di Brastagi. Katanya ada acara di Brastagi, lu ikutlah. Ayongmu kan sudah agent, padahal itu sudah tidak aktif agentnya. Kita kan nggak tahu kan, dia ngomong aja kita masa udah kena terminasi gitu. Jadi dia bilang Ayongmu kan agent, jadi nggak usah bayar. Nggak usah bayar katanya. Kamu ikut loh, kamu sendiri yang bayar pada saat 3 hari 2 malam. Makan ditanggung 3 kali, terus ada snack time-nya 3 kali. Lu cuma bayar 700.000 aja, Yen, katanya. Kan hemat kan, Yen? Lu mau liburan di mana? 3 hari 2 malam lo, Yen. Jadi saya mikir-mikir, saya buka toko 365 hari itu nggak pernah libur ya. Jadi kalau ada kesempatan 700.000, hitung-hitung, cuan loh, sepasang cuma 200.000, nginap di Mickey Holiday, dapat makan di sana. Pokoknya transport semua ditanggung dan transport PP-nya naik, bus travel itu udah all in lah semua gitu. Semangatlah saya ikut. Nah, di sana baru saya digodok sama pembicara-pembicara yang luar biasa ya, yang diundang Prudential ya, bukan dari Indonesia aja ya, dari Malaysia dan negara beberapa lain, dan di acara itu ada workshop punya. Workshop itu sampai malam, sampai jam 11 malam. Dari sana pikiran saya langsung terbuka. Yang membuat saya terbuka itu dengan speaker Malaysia, Sarah Durai. Dia ngomongnya simple banget, tapi ngena ke kita. Dia kasih ide selling itu ya seperti kehidupan kita sehari-hari. Dari sana saya ngeklik. Nah, dari sana ngeklik, makanya dari itu saya putuskan, saya benar-benar mau coba di sini. Dan karena saya udah putuskan mau coba, saya lakukan apa yang leader lakukan. Satu hari dia cuma minta saya prospek 2 orang. Saya lakukan terus. Saya benar-benar lakukan, dan saya tidak mau tahu pada saat saya prospek itu orangnya masuk atau enggak. Karena diajarin leader, kita nggak mau tahu orangnya mau masuk atau enggak. Pokoknya lu prospek aja. Dari sana saya baru mengerti, setelah kita sampai di titik ini, kita baru mengerti kenapa leader asik suruh kita prospek, biarpun orangnya nggak closing. Ternyata itu melatih cara berbicara kita. Cara berbicara. Kadang kan kalau kita nggak pede, kita ngomong, kan gagap-gagap, benar nggak? Kalau kita gagap-gagap, gimana orang mau membeli dengan kita? Kita sendiri aja nggak pede. Dari sana saya tetap lakukan. Kebetulan saya buka toko, jadi bahan prospek saya itu langganan toko saya yang sudah akrab, yang sudah beli baju, nggak mau pulang. Itulah saya prospek. Saya nggak mau tahu mereka mau atau enggak. Terus sales-sales yang tiap hari ngorder baju, dia harus dengar ocehan saya dulu. Nggak mau tahu dia datang 1 minggu 7 kali, saya juga 7 kali prospek orang yang sama. Sampai saya diketuk, lu nggak usah beli sama saya. Sampai kita melatih, sampai kita lancar. Dan pada saat itu leader kan dulu ngajarin kita tulisan terbalik. Karena kadang kita kan nggak mungkin duduk bersebelahan ya dengan calon nasabah kita atau calon prospek kita. Kita kan berhadapan.
Jadi kita harus tulis-tulisan terbalik. Dan dulu kita prospek itu bukan ngomong aja, tapi pakai kertas tulis semua. Biar orang lihat tulisan kita. Dan masuk di otak mereka ya. Kalau ngomong aja kan dia nggak mau denger ya. Dan saya kadang prospek di toko-toko sebelah, malah kadang saya dicuekin. Saya ngomong kayak ngomong sama radio rusak gitu. Kita ngomong, dia entah lihat mana, lihat mana. Jadi ini nggak tertarik. Ya udah kita ngomong, ya udah akhiri lagi kita coba. Dan misalnya ada beberapa langganan beli baju saya itu tertarik. Begitu dia tertarik, saya nggak lanjut lagi. Saya langsung minta alamat rumah lengkapnya, minta nomor teleponnya. Saya bilang, nanti malam habis saya tutup toko, saya ke rumah ya. Jam 7, jam 8. Dia mengiyakan, saya ke sana. Nah, dari sana kita prospek, oke. Kita pulang lagi, buat proposal. Balik lagi dulu. Benar nggak? Kalau sekarang kan gampang, begitu bilang mau on the spot. Buka proposal, langsung sign. Kalau dulu beda, sampai kita dulu agent-agent dulu ya. Sampai investasi beli printer. Harus punya laptop. Printernya dibawa semua. Jadi begitu dia mau sama kertas satu rim, begitu proposal yang dikasih tak cocok, langsung keluarin printer, langsung print buat di tempat. Biar kita juga nggak bolak-balik. Makanya beda ya. Ya, nampaknya profesional loh di tempat nasabah, bonafit bawa perlengkapan perang kita kan. Padahal IC, BC dia orang konga. Kadang kita apa? Sampai kemana ya? Sampai saya pernah ke Lubuk Makam sudah sign, pulang sampai rumah jam 12 malam, nasabahnya telepon, mau jadi ya Yen? Suami saya nggak kasih. Tapi itu kita nggak patah semangat ya. Besok bangun ya prospek lagi. Anggap saya jualan di toko ya. 10 yang lewat, bongkar baju saya, nggak beli, saya kan nggak mungkin marah. Ya jual lagi. Ya mungkin hari ini dia nggak tertarik, mungkin besok-besok kan tertarik. Kan? Kita kan nggak tahu. Kadang kita seperti kita nasabah ya, seperti kita agent itu kan harus punya. Hari ini saya tawarin produk kesehatan. Kita tawarin setengah mati produk kesehatan. Menurut kita dia perlu, dia nggak sign. Kita ganti lagu. Kita bilang Pru Cinta, sign pula dia sama kita Pru Cinta. Kan begitu kan? Jadi kita sebagai agent jangan putus asa, tawarin PSS. Kadang nasabah merasa asuransi kesehatan itu buang uang. Menurut dia tidak perlu dulu, menurut dia sehat. Tapi kita tawarin PCB 88 atau Pru Cinta, malah dia tertarik karena dia dengar 20 tahun uangnya kembali. Ya udah kita jual yang dia mau. Jangan kita memaksakan, ini barang bagus loh, cantik buat kamu, tapi dia merasa nggak butuh, kita sodorin sampai diskon setengah harga, dia juga nggak akan beli. Makanya kita keluarin produk lain, tanya lagi, ini lu cocok nggak? Mau nggak? Gitu loh. Kalau menurut saya ya, untuk agent-agent. Jadi jangan kita berpaku kepada satu produk aja. Nah, sebenarnya kalau nasabah, kalau dulu saya tetap buat catatannya, karena dari dulu awal leader kan ajarin kita, calon prospek kita. Saya ada satu buku memo, saya tetap tulis hari ini tanggal berapa, tolakannya dia apa. Nanti kalau mereka tolak saya nggak pandai jawab, namanya agent baru nggak pandai jawab. Nah, besoknya kadang kan sudah kita prospek nggak ada janji temu, tapi tetap saya lakukan kalau nggak ada janji temu malam. Saya malam 1 minggu, hampir 1 minggu 3 kali sehari, 3 kali 1 minggu atau 4 kali, saya pasti nyamperin rumah Ibu Pekcu. Saya bilang, Ci, semalam saya prospek gini. Tapi orangnya ngomongnya gini-gini, saya harus jawabnya apa? Ibu Pekcu ngomong, nangkrok, ulangi lagi. Saya buka record. Saya record, saya dengar ulang. Jadi di rumah atau di jalan sambil pulang rumah, saya dengar berulang-ulang. Oh gini cara ngomongnya. Atau Ibu Pekcu suka bilang gini, ya udah lu pakai cerita aja. Nah, ada satu nasabah saya prospek sama sekali dia nggak mau. Padahal dulu perjuangan kita untuk premi 300.000 itu kita jungkir balik ya. Karena kan dulu nasabah suka ngomong, paling murah berapa? Sapak ceng, 300.000. Yang penting mereka closing. Pokoknya semua dari A sampai Z
polis saya 1 sampai 10 itu semua 300.000. Kalau dapat 500.000 aja kita sudah happy kali. Kalau sekarang dapat 2 juta, 3 juta, kok kurang besar ya. Kan gini kan, berarti kita sudah naik level. Nah, jadi saya ngomong gini, iya Ci, dia nggak mau break sama asuransi, saya ajak ngomong, iya, nggak apa-apa lah Ci, nggak mau, cuman ya saya bilang loh, Ci lu tahu ada cerita nggak? Saya suka ngomong gini, itu siapa? Familiku itu padahal nggak ada loh. Kadang kita harus buat cerita, seperti kita bercerita itu kita harus menarik orang. Ya mungkin ada, mungkin tapi bukan di keluarga kita, tapi kita pas kedengaran dari teman kita, saudaranya gini, anaknya masih kecil, ya saya cerita aja. Kemarin ada loh itu, kasihan kali lah familiku, padahal bukan enggak. Kemarin gua tawarin dia asuransi loh, dia nggak mau. Dia rupanya sales loh Ci, gua bilang gitu. Tiba-tiba ngantar barang, ditabrak orang, tabrak lari, meninggal pula anaknya baru baby. Kita ngomong gitu, kadang untuk nakut-nakutin nasabah. Tapi kan kita harus tahu karakter nasabah ya. Ada yang nggak suka ya. Kadang malah dari cerita itu berulang lagi dia closing gitu. Nah, ada nasabah dulu langganan kita, beliknya awalnya saya nawarin apa? Ci, nabunglah 300.000. Dia kan suka sering bawa anak kecilnya yang cewek kan. Nabunglah Ci untuk anakmu. Berapa? 300.000. Emangnya bisa diambil? Ya bisa loh Ci, lu nabung dulu sekarang. Nah, dia kan baru kelas berapa SD? Ya kamu nabung nyicil-nyicil untuk modal kawin dia. Masuk pula dia. Karena aku bilang modal kawin dia kan, si nasabahnya closing. Nah, pada saat itu kan kita tetap berinteraksi. Nanti datang lagi, Ci, anakmu kan 2. Lu pilih kasih loh Ci. Harusnya lu kan buka 1 lagi untuk anakmu yang 1. Nggak boleh gitulah Ci. Terakhir dia buka lagi 300.000 anak keduanya. Harus tuh kita garap lagi. Masa anak yang punya asuransi padahal kamu kan yang kerja. Ya pusing lagi lah kita. Baru kita garap lagi suaminya pelan-pelan. No, jangan rakus ya kita bilang ya. Tapi kita harus mengerti keadaan keluarga mereka dulu. Dan begitu saya tahu dia makin sukses, kesempatan saya mencari dia lagi. Sapak ceng bolaku sama lu. Lu duit banyak, saya bilang. Kamu harus juga ada produk-produk yang kadang misalnya dia jadi itu saya balik lagi ya, jauh balik lagi ya, udah ke Belawan balik lagi ke tengahnya. Jadi gimana seperti IT bilang, saya udah ditelan tsunami ya. Pada saat itu saya udah promosi menjadi SUM ya. Setelah SUM saya itu kan hamil anak kedua. Dan hamil anak kedua itu saya lebih fokus jaga anak, dan kebetulan santai ya kita bilang ya, comfort zone. Banyak agent yang tiba-tiba menghilang itu kan karena comfort zone ya. Nah, saya udah melahirkan anak kedua, saya fokusnya kan jaga anak kan susah, karena kalau nggak ada baby sister atau gimana kan susah. Jadi saya lebih fokus jaga anak, tapi tetap ada aktivitas, tapi aktivitas kita sudah nggak seperti dulu lagi. Jadi pelan-pelan pada saat itu saya vakum itu, ya tiap tahun saya ada minimal produksi itu 100 juta ada, minimal. Tetap ada. Cuma saya sudah nggak coaching tim, nggak coaching apa semua. Mereka nggak mau jalan ya aku biarin semua. Jadi satu-satu determinasi. Begitu juga kita. Dari SUM karena kita MOC-nya nggak dapat, maintenance kita nggak dapat karena kita nggak bisa mempertahankan maintenance kita sebagai senior unit manager, turunlah ke unit manager. Dari unit manager pun kita nggak. Habis itu saya demosi, terus berselang 2 tahun saya hamil ketiga lagi. Makanya saya sering diganggu. Kamu asik melahirkan, bukan benar-benar melahirkan di Prudential katanya gitu. Karena Prudential yang bikin kamu kaya.
Sekarang kamu malah melahirkan yang mengikat kaki kamu yang nggak bisa kemana-mana, gitu. Jadi pada saat itu sudah saya pada saat itu terakhir kita ada join bisnis ya sedikit sama temen gitu. Terakhir bisnis itu juga nggak jalan. Terakhir nggak jalan, modal kita juga habis sampai kita pun habis gitu kan. Terakhir saya kebetulan dan pada saat itu anak saya yang nomor 3 itu sudah masuk SD. Sudah masuk SD, jadi saya rasa ini kesempatan saya untuk mendulang uang lagi. Karena kita kan sudah pernah merasakan dapat uang di Prudential itu gimana. Dan saya pas join bisnis itu kan nggak, masa rugi lah kita bilang rugi. Jadi untuk mengambil kerugian kita itu, yang paling bagus itu di Prudential. Bisa lirik, saya cari kembali dan kebetulan saya di kantor, saya terima kasih ya dengan Pro Evan yang semua kita bilang sangat kekeluargaannya. Pada saat di sana saya terus mereka banyak yang merangkul saya. Ci jalan lo gini-gini dari sana mereka memasukkan saya ke WhatsApp group. Dari sana saya bangkit lagi semangat dan dari sana saya tiap hari melakukan kegiatan saya seperti agent baru lagi. Dan pada saat itu 2018 akhir saya aktif, 2019 saya lari kencang dan 2019 akhir langsung saya udah promosi AAD, promosi AAD. Pertengahan tahunnya AAD kita ya waktu 2019. 2019 kita kejar Jadi sebenarnya kalau di sini kita benar-benar percaya dan yakin apa yang kita mau pasti bisa teman-teman. Tapi kalau kalian sendiri sanksi, merasa baperan, ditolak gitu, itu memang agak susah. Jadi orang yang bisa bertahan di dunia asuransi itu harus benar-benar punya tekad yang seperti baja ya kita bilang ya. Yang terngiang dari saya sampai hari ini satu kata ya, kalau lu mau belanja lu juga nggak lihat harga lagi, itu kamu akan merasakan begitu nikmat, begitu happy ya kita menjalani hidup ini gitu. Jadi saya pengen yang seperti dibilang Ibu Pecu, pengen ini ada, bukan kita bilang kaya tapi pengen ini ada dan bisa kita realisasikan gitu ya. Biarpun saya belum 100% bisa ya, tapi setidaknya sampai di tahap ini kita sudah bersyukur banyak bahwasanya kita sudah tidak salah lagi bergabung di dunia bisnis asuransi Prudential gitu. Berarti kemarin tiba-tiba hilangnya itu karena harus jaga anak ya, Ci ya? Bukan karena baperan atau tersinggung sama Prudential, enggak ya? Enggak, karena prinsip saya gini IT, kita nggak bisa masa kita kan kerja, masa kita berbisnis di Prudential ya. Kadang ada beberapa agent kan suka, Prudential payah, begini, begono, susah ininya, Ya banyak yang logisnya ini. Kita masuk rumah orang, kita harus mengikuti peraturan rumah orang. Jangan suka-suka kita. Jadi kita ikuti aja, ngapain? Memang sudah prosedurnya begitu ya kita ikuti aja. Kalau kita ikuti kan tidak pernah ada rasa gimana gitu kan. Kalau karena kita yang nggak mau ikuti berarti bertolak dengan hati kita, makanya kita sendiri yang baperan gitu. Oke, jadi Ci, terus gimana lagi nih ya? Kan dari posisi SUM, kemudian jadi UM, kemudian jadi agen, dan bisa balik semangat lagi kan itu gimana ya rasanya ya? Kayaknya aku aja pun belum tentu sanggup gitu loh. Nah itu Cici gimana tanganinya? Nah, kadang orang kan karena sudah demosi balik ke agent kan malu ya. Kenapa harus malu? Kita kan nggak mencuri. Itu kan punishment dari kita sendiri. Itu kan konsekuensi kita.
Kenapa kita bisa jadi begitu, kan itu kesalahan kita. Ya udah, tebus balik. Kasih orang lihat bahwa saya memang punya kemampuan itu. Oh, luar biasa. Kalau semua begitu, makanya memang kita butuh dukungan dari orang. Tapi kalau orang sudah mendukung kita, kita sendirinya itu nggak mau, sampai 1000 orang yang paten pun dukung kita, itu kita nggak akan jalan. Menurut saya begitu. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi karena dilanjutkan kembali ya Ci ya dengan mindset yang benar, pemikiran yang benar, akhirnya ya sekarang Ade gitu loh ya, akhirnya berhasil juga agency director teman-teman. Yang mempengaruhi kita. Jadi bukan di bisnis asuransi ya menurut saya IT ya. Di bisnis apapun, kalau mindset kita benar dan kita fokus dan kita percaya apa yang kita jalani, itu pasti akan membuahkan hasil. Tetap butuh proses. Jangan instan, nggak ada sesuatu yang instan. Banyak orang kita kan sudah kita lihat kita di atas, tapi proses kita berdarah-darah, nangis-nangis itu kan nggak ada yang tahu. Iya betul, betul. Orang anggap kok hoki kali dia ya, langsung nih ya, langsung berhasil. Kita kasih tahu kekecewaan kita kepada orang luar kan? Nah, tapi ada nggak ini kekecewaan Cici yang paling dalam di Prudential ini apa Ci? Ada nggak? Atau kalau di-compare ditimbang itu jadinya yang kekecewaannya itu geli-geli aja deh, nggak terasa. Kalau kecewa kenapa tim saya nggak bisa begitu gede? Kecewa kenapa saya coaching agent saya itu, tapi agent saya itu kok nggak melihat bisnis ini benar-benar gitu. Tapi kalau secara overall bilang untuk kecewa dengan mungkin SOP-nya, saya sampai saat ini ya belum ya, karena overall saya menjual itu bukan neko-neko, kita jualnya juga benar, kita sesuai dengan prosedur perusahaan dan kita sudah lama di sini. Nasabah nggak pernah komplain saya karena saya nggak pernah mengiming-imingi nasabah, dan sampai sejauh ini klaim saya nasabah saya itu lancar gitu. Tapi kalau misalnya proses klaim agak lambat itu ya kita kan cuma bisa minta pusat lebih cepat atau apa gitu. Tapi kan bukan suatu hal yang sangat harus dibilang kecewa ya, enggak ya, karena kan itu semua kerja kan by system, kadang kan ada bottleneck-nya ya, pas kerjaan menumpuk ya agak lambat. Dan nasabah saya yang klaim itu nggak pernah komplain, karena kalau saya tahu dengar-dengar kayaknya untuk saat ini kan bagian klaim kita kan membludak ya, saya tahu bisa agak lambat. Saya waktu ngambil klaim itu langsung saya ngomong ke nasabah, lu jangan kejar saya ya, klaim untuk saat ini agak lambat karena gini. Jadi nasabahnya nggak apa-apa, kamu urus aja. Oke. Kejar. Harus berani ngomong juga ya Ci ya. Harus sama berani ngomong. Nah, tapi berarti kekecewaannya itu bukan ke pihak luar ya, tapi masih di diri sendiri. Kok kenapa agen-agenku masih belum ngeh sih sama bisnis yang luar biasa ini ya, gitu ya Ci ya. Oke, thank you ya. Saya kurang rajin, saya kurang rekrut banyak, kenapa saya kurang bisa gitu. Oke, thank you Ci. Luar biasa ya teman-teman ya, sharing dari Ci Ayang kayaknya baru kali ini aku dengar versi lengkapnya gitu loh. Biasanya cuman dia selalu bilang, ya aku udah disapu ke laut, tiba-tiba balik lagi gitu. Ternyata bukan ya, ternyata ya karena memang ada tanggung jawab sebagai orang tua, seorang ibu harus jaga anak gitu ya. Thank you ya Ci untuk sharingnya. Nah, kepada teman-teman sekalian ya, saat ini kan teman-teman jarang ya nampak yang namanya Ibu Pekcu. Ibu Pekcu termasuk udah pensiun karena kita satu leader dengan Pak Sarijong ya. Dan waktu saya balik itu, Ibu Pekcu nggak pernah iming-iming saya, Yen baliklah, dia kasih saya ke laut sendiri dan saya sendiri yang berenang ke pantai sendiri tanpa dikasih tali atau apa. Kita bantu kok, Mak. Kita bantu. Kita bantu tarik. Banyak kawan-kawan di Prudential yang semua
siap membantu mengulurkan tangan ya. Sama juga ya teman-teman, untuk seperti sesi Jumat ini kita kan ngobrol santai ya, karena kita nggak bisa ketemu. Dan leader-leader di sini itu semua apa? Baik-baik biarpun nggak satu tim, tapi semua meluangkan waktu untuk membantu teman-teman semua biarpun berbeda tim atau jalur. Jadi kita di sini semua sama, nggak ada perbedaan. Jadi teman-teman, kalau yang sudah tahu kita semua, kita bilang termasuk meluangkan waktu untuk mengajar teman-teman sekalian, ya bagusnya teman-teman yuk saling berinteraksi. Apa yang menjadi keluhan teman-teman sekalian dicurahkan aja, mana tahu teman-teman sini bisa mengulurkan tangan membantu teman-teman biar kita sama-sama naik di bisnis ini. Sukses ini. Sama-sama sukses gitu ya. Justina, Oke. IT, Oke. Ya. aku mau tambahkan sedikit Silakan, Ci. dari cerita Yenti. Tadi ceritanya kan komplit banget ya. Saya bisa lihat secara garis besarnya di prudensial. Jadi ibaratnya gini, banyak sekali yang gabung di sini kan awalnya dengan keinginan yang beda-beda, ya. Nah, jadi nggak usah bingung. Intinya begini, di prudensial itu ibaratnya sebuah pabrik, kan dia menyediakan, ini pabrik jual asuransi, dia menyediakan sistem, dia menyediakan produk, dia menyediakan jalur distribusi yang udah komplit. Nah, kita yang mau masuk menjadi distributornya, itu boleh mulai dari yang paling simple. Nah, contoh nih, misalnya saya orang yang saya orang yang masih berpikiran pendek, nggak berpikir mau jadi distributor besar gitu ya. Nah, kalau saya mau beli jual produknya Prudential, dia juga terima gitu. Nah, jadi kalau yang penting saya dapat izinnya Prudential kan. Nah, kalaupun misalnya saya cuma user, itu Prudential juga nggak marah gitu. Ya, saya dapat fasilitas sebagai user. Tapi kalau saya bilang saya mau buka toko eceran yang mau menjual sedikit, bisnis franchise di sini. Gua mau buka agency, pakai sistem begini-begini. Gua punya network begini-begini, begitu besar. Aku ada jaringan sampai keluar kota. Ya, oke juga bisa. Nah, makanya banyak sekali orang yang masuk ke Prudential itu karena tidak tahu, dia melihatnya begini. Kalau yang dia lihat agent-agent biasa, yang user, yang tidak jalani bisnis ini, dia merasa gini, aduh Prudential itu mana bisnis, itu agentnya aja agent abal-abal, agent-agentan, yang masuk sendiri habis itu nggak jualan. Karena yang dilihat memang beberapa seperti itu, ya kan? Nah, terus dia lihat lagi misalnya, kok ini banyak ya anak-anak muda udah kaya-kaya di Prudential, katanya begini-begini testimoni, terus dicek, oh beneran ya dia kok bisa MDRT, oh MDRT itu begini-begini, kok ada juga ya. Jadi di Prudential itu Anda bisa melihat bagaikan langit dan bumi gitu. Nah, sama juga seperti di bisnis luaran. Yang kalau orang lihat, misalnya aku beli barang di pabrik, misalnya saya mau jual lampu Hanok. Kalau yang kecil kan ada juga yang jual di depan rumah gitu kan, jual jual lampu Hanok misalnya, ya kan. Nah, tapi ada juga yang buka udah toko kayak ruko, tapi ada juga yang grosir sampai omsetnya itu ke Sumatera, ada juga yang sampai ke luar pulau gitu ya. Nah, jadi berapa besar, berapa kecil yang kita mau bisa tidak, teman kesal kita adalah user, tapi dengan produk bisa melihat bisnis tersebut, karena kita mau orang-orang yang menjadi agent yang benar
mau bangun bisnis, edu kita yang di Pro Advance. Nah, jadi cerita Ayen itu teman-teman bisa lihat, oh kok bisa begini tuh naik turunnya itu nggak masalah di Prudential ya, itu tetap oke. Tapi yang penting kita ambil mau bina sebesar apa, profit tetap bisa, bukan berarti jadi no time gitu ya. Maksudnya suka kita nggak kerjain itu nggak seperti itu. Bukan bisnis yang abal. Nah, itu rangkumannya. Oke, thank you Ci Darmawani ya. Jadi teman-teman tergantung kita. Jadi Prudential menyediakan semuanya, mulai dari kita hanya mau jadi sales aja yang tawarin produk, atau kita mau buka satu toko, atau kita mau buka grosiran, atau kita mau buka jadi distributor, atau kita mau buka pabriknya. Oke, saya melihat semuanya freeze di sini. Ada yang bisa menjawab saya? Testing. Aman ya? Oke. Soalnya ini freeze semua, jadi saya dengar ya. Oke. Baik, selanjutnya ya teman. Satu lagi sesi terakhir ya. Ini saya pengen dengar sharingnya dari Pak Sarijong ya. Suaranya aja yang putus-putus. Oke. Saya ulang kalau memang nanti tidak terdapat ya apa yang saya sampaikan. Nah, untuk sesi terakhir saya bilang ya, saya pengen dari sharing dari Bapak Sarijong ya. Setahu saya Pak Sarijong ini dulunya adalah pebisnis, seorang pengusaha. Jadi ada banyak sekali usaha yang dilakukan oleh Pak Sarijong, tapi ya semuanya ditinggalkan terus ambilnya insurance aja. Nah, sharing dong Pak, apa sih di future-nya itu yang Bapak lihat itu sehingga Bapak memilih Prudential dan meninggalkan usaha-usaha yang memang udah jalan gitu loh, memang udah menghasilkan gitu. Silakan Pak Sarijong. Oke, teman-teman. Jadi prinsipnya kita bukan orang yang pinter, kita juga punya teman, bukan punya teman yang orang kaya, keluarga juga keluarga sederhana, cuma kita dibekalin sama orang tua, kalau nanti udah keluar ke masyarakat, paling bagusnya lu ini wira swasta gitu. Itu aja yang dibekalin gitu. Makanya kita disekolahin sampai SMA, kalau soal kuliah itu urusan masing-masing gitu. Hanya saja saya paling kecil ya, saya beruntung lah ada Koko, Cici yang masih support saya ya, karena kan mereka duluan kerja gitu. Tapi prinsipnya kita sudah dibekalin, nanti tamat SMA itu urusan kalian masing-masing, yang namanya masa depan udahlah, itu udah urusan kalian gitu. Nggak ada yang namanya dikasih warisan, nggak ada yang namanya dicariin rumah, nggak ada itu semuanya. Nah, jadi dikasih tahu jangan kerja sama orang. Kalau kerja sama orang itu kan ibaratnya penghasilan kita bisa dihitung gitu. Nah, itu yang memang pun kita ada jualan-jualan juga di kelas ya. Karena kan ekonomi juga susah, kita berenam. Jadi kalau namanya uang sekolah sering nunggak ya. Bahkan saya pernah ditampar oleh guru gara-gara nunggak SPP. Jadi kalau jualan di kelas, nanti Cici ada beli apa snack ya. Nanti bagikan ke tas saya, ya curi-curi lah jualan di kelas gitu. Nanti mama ada buat apa itu semacam kayak manisan dari kelapa gitu kan. Kita ada jual-jual kayak gitu. Karena kan kalau nggak jualan juga nggak bisa membantu, setidaknya bisa membantu sedikit lah. Nah, prinsip yang saya mau bilang kan kita bukan dari keluarga yang punya channel bagus-bagus ya. Kita punya kenalan yang hebat-hebat, nggak ada teman-teman. Jadi semua dari nol, jadi semua usaha ya kita cari gitu. Jadi yang paling nggak pakai modal ya saya ngajar les. Saya ngajar les,
Kalau makan gaji, saya pernah juga jadi sales ATK, pernah juga jadi sales oli. Kalau buka toko ya pengen kali gitu, tapi mau toko apa gitu loh. Jadi bermacam toko juga sudah pernah saya jalani. Saya pernah buka toko VCD ya, itu lagi booming. Jadi apa yang lagi booming, ya pas ada teman ngajak kongsian, yuk buka yuk, entah di mana gitu. Kita buka. Ada juga pernah jual aksesoris wanita, ada handbag, hat, yang gitu. Nah, tapi pekerjaan utama saya tetap ngajar les privat ya ke tempat murid-murid. Kemudian untuk bisnis yang saya kira yang bisa memberikan saya lebih penghasilan yang bisa saya andalkan, bahkan saya bisa beli rumah, ya, bisa juga untuk modal merit, yaitu saya buka ini usaha wartel. Itu sampai 6 cabang ya teman-teman ya. Jadi di dalam kota Medan itu ada 5, di luar kota Medan ada 1. Jadi kerjaan saya tuh keliling kota Medan tuh tiap hari. Jadi ambil uang dari toko yang satu ke toko yang lain buat pembukuan, cek pembukuan. Kemudian kita juga banyak jualan stok di sana, ada jual parfum, ada jual pulsa-pulsa, ada banyaklah kita titip ya yang sifatnya bisa dibuat pencatatan untuk stok. Jadi kerjaan saya tuh sampai jam malam karena besok pagi harus stok, kemudian harus saya lagi pergi lagi ke toko, kita laku manis ya, laris manis. MKios tahu ya teman-teman yang isi pakai itu ya, dompet pulsa atau apa istilahnya. Jadi saya kongsian sih sama teman 1 orang. Ya lumayan, bagi berdua kita masih dapat belasan juta per orang. Hanya saja yang namanya usaha itu ya teman-teman, aduh ampun teman-teman. Serius, ampun. Kenapa? Kalau teman kita yang satunya uangnya banyak, modalnya banyak, dia itu maunya ekspansi kenceng gitu. Sedangkan saya itu ngos-ngosan. Tapi syukurlah saya punya partner bisnis yang memang dia mau cepet gitu kan. Nah, ya saya pinjam duit lah sana sini pinjam duit kan modalnya kan cekak kali teman-teman ya. Nah, tapi di sana saya belajar sesuatu bahasanya mau buka usaha ya yang pertama modal ya harus ada gitu. Nah, jadi kalau namanya buka wartel itu untuk ekspansinya nggak murah ya teman-teman ya. Mahal. Karena untuk satu perangkat saja itu harganya bisa 40 juta satu sistem gitu. Karena kan kita pakai komputerisasi, itu yang menjual perangkat ini ya pasti mereka juga mau cuan kan. Nah, itu nggak murah teman-teman. Itu ada merek-merek, berbagai macam merek. Nah, singkat cerita ya, uang yang kita terima tadi belasan juta setelah dibagi berdua, itu ujung-ujungnya nanti setelah sekian waktu kita harus injek lagi untuk perpanjang ruko, teman-teman. Bayangkan, jadi rasanya uangnya banyak, nanti ujung-ujungnya uangnya ini mau setor lagi gitu. Ampun teman-teman, benar-benar ampun. Belum lagi kita ditimpa masalah ini. Usaha yang kita kerjakan itu ternyata termakan teknologi. Jadi termakan zaman, di mana omset itu makin lama makin turun. Nah, belakangan kalau kita mau gali ya di lapangan, sebenarnya zaman sekarang itu banyak loh usaha-usaha yang terdampak. Apalagi dengan efisiensi dengan adanya itu Gojek ya, ada GoSend, ada apa tuh online shop. Menurut saya tuh banyak sekali usaha-usaha itu sebenarnya termakan oleh perubahan. Jadi orang-orang yang nggak mau berubah ya ujung-ujungnya memang akan semakin tergilas ya. Nah, saya menyadari hal ini memang mirip dengan yang kemarin. Saya lagi cari ini. Ini kalau disuruh ajak bisnis sekali lagi, saya juga amsyong. Mau cari modalnya dari mana coba? Memang pengennya itu punya usaha yang autoran, yang bisa kita tinggalin, kita bisa monitoring, kalau bisa kita kembangkan lagi. Memang enak ya, pengennya itu semua yang bagus-bagus. Tapi kenyataannya itu teman-teman,
kita itu kayak berjudi loh. Beneran, kita buka usaha itu kayak berjudi. Ini ada satu family barusan buka satu kuliner, baru buka berapa bulan, tutup. Padahal udah sewa ruko, udah renovasi, udah pakai anggota 2 orang. Gajinya itu. Saya cuma mau bilang ke teman-teman, kalau kita berbisnis, itu bisa sampai kalau kayak Cuci ya, leader kita sering ngomongnya tuh, tulang pun kemakan ya teman-teman. Cukup dah. Jadi tulang kita itu bukan daging aja diambil teman-teman ya. Tulang pun dimakan, ampun ya. Nah, itu yang saya rasakan suka dukanya. Memang ada sih, saya berhasil beli rumah, ya kan? Bisa buat beli ini, beli itu. Memang sih nampak ya teman-teman. Tapi untuk kita betul-betul survive, betul-betul kita bisa berkembang, aduh, amsyong. Nah, saya udah berpikir gimana saya bisa keluar dari masalah ini. Ngajar itu ya memang jujur ada merasa jenuh juga karena itu udah belasan tahun dari SMA 2 saya udah mulai ngajar. Dan itu nggak pernah saya putus gitu. Karena itu kan tanpa modal punya ya teman-teman ya. Cuma modal ini kan ilmu kita aja kan. Nah, paling saya habiskan waktu dan saya mengkalikan waktu saya dengan harga uang les yang lebih tinggi untuk murid baru. Jadi kalau murid lama ya itu keberuntungan mereka lah. Jadi kalau saya waktunya memang sudah sedikit, banyak yang mau jadi murid saya, ya saya naikin dong. Kan gitu ya, apalagi sudah merit, biaya semua pada naik, ya saya pasti hitung-hitungannya harus kuat juga kan. Tapi saya pikir, aduh, kok rasanya semuanya mentok gitu teman-teman. Jadi saya berpikir nih, saya harus cari usaha yang memang bisa memberikan saya ini, janganlah pakai modal lagi karena saya bolak-balik nanti pinjam lagi sama saudara-saudara saya kan nanti dikira ini berarti Ayung ini kalau usaha sini hasilnya juga gitu-gitu aja gitu. Jadi saya punya satu tekad bahwasanya saya harus punya bisnis atau satu bidang yang saya tekunin yang jangan dibilang bentar lu kerja A, kerja B, kerja C, sebetulnya lu apa gitu loh. Itu yang saya pingin kayak kita punya satu yang stabil gitu. Nah, saya mencari teman-teman. Nah, sampai tiba saya memang harus cari yang namanya MLM karena itu tanpa modal dan saya pernah ketika itu tahun 2005 atau 2004 ya kayaknya. Itu saya ada sewa ruko ya. Itu pas anak pemilik rukonya itu dia kerja di MLM. Jadi saat itu tahun 2004 atau 2005. Kayaknya 2003 itu ya, 2003. 2003 2004. Dia tunjukin ke saya penghasilan dia itu melalui bisnis jaringan yang saya merasa itu sangat wah banget. Yaitu penghasilan beliau itu 18 juta per bulan. Bayangkan teman-teman, saya merasa itu sesuatu yang kok bisa ya 18 juta per bulan. Enak bisa dapat 18 juta. Saya pingin kali lah kayak dia gitu. Kenapa? Karena kan kalau anak bisnis jaringan, downline-downline-nya kerja semua gitu. Nah, saya nggak pernah tahu ada bisnis asuransi yang ternyata menawarkan 2 sumber bisnis, yaitu sumber penghasilan secara aktif, satu lagi sumber penghasilan sebagai pasif. Jadi kita bebas memilih. Seperti kata Cida Mawani, kalau kita itu nggak mau jadi menjalankan untuk network-nya, kita bisa jadi seorang profesional di bidang keuangan jasa asuransi gitu. Yaitu dengan sebagai seorang produser. Kita hanya fokus kepada kepentingan nasabah-nasabah kita, yaitu kita lindungi keuangan teman-teman kita dari sisi kerugian akibat resiko kehidupan. Kita tawarkan ada berbagai produk, ada Prucinta, ada PCB, dan seterusnya. Nah, saat itu saya nggak ngerti. Saya taunya, oh enak ya MLM. Nah, cuma saya udah tercamkan ke dalam benak saya, ya carilah bisnis yang seperti itu. Cuma kan namanya terlalu sibuk ya, karena itu rutinitas pagi sampai malam tetap udah full, ya cuma katanya pengen gitu. Jadi nggak pernah saya action. Bayangkan berapa tahun itu, 2004 sampai 2007 saya join, itu saya udah lihat banyak bisnis ini itu, pengen sih, tapi nggak pernah action.
Jadi saya sebenarnya masuk ke Prudential juga kebetulan sih teman. Jadi saya nggak ada yang namanya setelah saya pingin, saya pergi hadiri BOP. Nggak juga loh. Walaupun udah ditawarin gitu. Nggak juga. Jadi memang kondisi itu membuat saya itu ya join gitu. Tapi ya memang keadaannya memang sudah lumayan mepet karena saat itu bisnis wortel saya udah merosot banget ya. Itu tahun 2007 di mana omsetnya tuh memang ada mengalami penurunan banget gitu. Hanya saja kalau mau jualan apa yang pernak-pernik tadi, apakah itu aksesoris handphone, sarungnya atau apanya, bisa aja sih kita titip. Kan banyak toko kan, kita tinggal taruh aja barang kita di sana, terkuat di pencatatan stok, bisa aja. Tapi kan ujung-ujungnya kita perpanjang tiap tahun dinaikin sama pemilik rumah ya. Namanya nasib lah ya, nggak punya lapak ya. Jadi dinaikin terus teman-teman. Jadi ujung-ujungnya kebetulan memang saya ditawarin asuransi. Nah, kalau cerita asuransi, saya dulu beli ya polis pertama saya di merek yang warna merah ya, tapi bukan merahnya Prudential. Itu tahun 2001. Saya kecelakaan, jatuh, patah tulang ya. Itu saya ditawarin, oh langsung saya sign ya. Ngerti banget ya asuransi ya. Beli langsung. Nah, begitu udah mapan, udah lumayan kan punya rumah, punya mobil, walaupun mobilnya yang apalah second lah ya kan. Nah, ditawarin lagi, udah merek nih teman-teman, punya anak, ditawarin, masuklah asuransi, begini begono, begini begono. Nggak mau loh teman-teman. Kita merasa oh, udah cukup, nggak mau ya, karena kita merasa ini biaya sehari aja udah setengah mampus ya kan, belum lagi ini situasinya lagi susah kan, drop penghasilan segala macam, ya penghasilan omset ya. Tapi kan terkadang kan kita melihat seperti ini teman-teman. Yang datang tawarin itu bolak-balik datangin kita, bolak-balik datangin kita. Segan nggak teman-teman? Segan ya. Nah itu yang saya ya udahlah. Dia bilang ini asuh saya berarti kakak ipar saya. Dia datangin saya, dia bilang beginilah, kan bagus, ini lu simpan uang lu juga daripada taruh di bank, ini kan ujung-ujungnya lu kan ada pegangan juga, Yong. Kemudian lu polis yang dulu itu kan nggak ada asuransi kesehatan. Ini saya cek, bentar ya. Iya pasang lainnya saya. Nah, jadi dia bilang ini kan ada asuransi kesehatan, lu ambil aja. Nah, segen itu, udahlah cincai lah, saya masuk Gopek Cing, ya kan? Tapi saya buat itu asuransi apanya dikit aja, 300.000, 200.000 investasi. Jadi saya memang lebih utama supaya ada pegangan juga. Ya suka lah menabung gitu kan. Nggak lama lagi setelah jadi nasabah diajak pula jadi agent. Ya kan? Ngotot juga ngajak jadi agent kan. Saya sampai dijemput. Memang saya lagi cari-cari isi bisnis. Nah, nggak tahu juga karena memang sudah jadi nasabah, sudah banyak bertanya, udah lihat ilustrasinya juga nggak jelek-jelek banget. Kayaknya saya waktu dijemput ke BOP, spontan aja sih. Ya, mungkin itu waktunya sudah mateng, diajak lagi ke Kesawan Square ya, habis BOP itu, langsung dikipas-kipas kan. Jadi orang baru keluar dari BOP, dikipas-kipas itu makin terbakar itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman harus juga pakai trik ini. Jadi jangan udah dikipas-kipas sudah panas, kita biarin lagi. Aduh, kalau teman-teman rekrut yang model kayak saya, nanti dia tenggelam lagi tuh. Tenggelam lagi di nasabah kan. Jadi itu hari Rabu malam saya masuk dalam SQS. Nah, semangat kan teman-teman kan? Dibuatlah ilustrasi mengandai-ngandai ini.
nanti teman saya si Anu, kalau saya buatkan ini kayaknya dia tertarik lah ini. Makanya dulu kalau kita di tas kerja kita, itu ibaratnya kita kan, aduh pas lewat, jadi saya singgah lah. Jadi di tas kita itu banyak sekali ini pelinkian. Jadi itu yang namanya HVS 1 rim, itu prinsip kita 1 rim berapa duit lah gitu kan. Kita sih nggak kepikir itu nanti buat apa go green, apa buang apa ya, pemanasan global ya. Nggak ada terpikir hal itu. Kita kan cuma pikir 1 rim kertas berapa duit. Saya pokoknya lewat daerah mana ya tahu kan rumahnya di mana. Kita datangin ya sopan-sopian lah gitu-gitu sambil ngobrol. Banyak sih yang nolak, banyak juga yang memang menghindar. Ada orangnya dibilang nggak ada. Tapi ya kita mau uangnya orang, kalau kita nggak mau betul-betul fight ya mau gimana lah coba. Memang awal-awal kita mau pakai cara yang soft, mau pakai cara yang kita pura-pura nyampe di tempat dia, ujung-ujungnya kita tetap dihindari oleh teman-teman kita. Selagi kita belum sukses di sini, teman-teman. Itu udah pasti, teman-teman. Hanya saja bedanya, kalau kita datangin ke tempat orang di posisi kita lagi di puncak karir, di puncak kita itu buka bisnis, kayaknya sih mereka itu agak segenan sama kita. Setuju nggak, teman-teman? Coba kalau kita datangin orang, follow up orang, di posisi kita sudah terpuruk, sudah babak belur, pinjam sana, pinjam sini. Kayaknya sih macam ditonjok itu langsung TKO ya, teman-teman ya. Ini kan enggak. Kita kan masih di puncak-puncak apa, saya pikir ya udah, tawarin aja. Masalah yang dibilang 10 orang dapat 1, itu saya malam hari itu saya buka loh materi-materi prudensial. Polis saya buka, saya pelajari, saya baca, saya garis bawah. Cuman garis bawahnya pun nggak pakai penggaris, pakai garis bawah hajar aja pakai pulpen, teman-teman. Gila nggak pakai pulpen, nggak pakai penggaris, langsung di saya garis bawah. Nah, saya baca satu-satu tuh poin-poin yang penting segala macam. Nah, malamnya saya ada inilah buka-buka apa video-video motivasi seperti itu. Ya, saya kerjakan kita pakai mau apa tolonglah Ci apa segala macam. Saya sampai sekarang nggak pernah pakai tolong ya. Nah, katakanlah kita pakai kalimat tolonglah Ci ini apa untuk kesehatan Cici. Dia beli, dapatnya berapa kali? Cuma sekali aja. Ya sama seperti hari ini, ada orang yang tawarin saya mau beli entah apa, beli apa, online atau apa. Dia tawarin 2 kali, kita kan paise ya, sungkanan kan. Kita belanja sama dia bisa berapa kali coba teman-teman? Sekali kan? Nah itu dia juga mengorbankan ini loh. Dia harus tebel mukanya kan teman-teman. Kita pakai muka tebel, tapi dapatnya 2 tahun. Nggak mau ya teman-teman. Ya agak tebel dikit lah di awal-awal. Maulah dapat 2 tahun, 24 2 tahun kan? Nah, kan banyak itu. Ya udah, gaskan. Nanti kan dengan jumlah nasabah yang banyak ya, teman-teman itu akan dapat namanya renewal. Ada lagi penambahan polis-polis. Kalau seorang itu beli 1 polis itu biasanya bisa beli sampai 3 sampai 5, teman-teman. Nanti kan dia punya pasangan hidup, suaminya masuk, anaknya masuk, belum lagi nanti untuk keperluan yang lain-lain. Jadi 1 orang itu bisa berkembang itu sampai 3-5 polis, teman-teman. Jadi jangan kita menganggap 300.000 atau apa sungkan-sungkanan sama kita beli yang kecil-kecil nanti jadinya cuma 1 polis. Jangan. Itu nanti bisa banyak, teman-teman. Yang penting teman-teman tetap stay fokus, percaya apa yang kita kerjakan adalah bidang yang terbaik, yaitu bidang finansial yang membawa begitu banyak perubahan di dunia ini. Karena dunia finansial itu sangat dinamis ya. Dan kebetulan bidang yang kita tekuni adalah bidang yang memang
orang membutuhkannya, bahkan dari sejak baby. Ya. Nah, saya mau cerita nih tadi pagi bahwa orang pergi medical. Kadang kita lihat ya, kita, ini kayaknya orang yang udah nggak ada kerjaan nih jadi agent ya. Ternyata enggak loh teman-teman. Waktu saya bawa ke Prodia tadi pagi, kita itu udah macam terlindas ini zaman ya. Yang agent-agent yang lain canggih-canggih teman-teman. Kebetulan hari ini saya jumpa cewek ya 2 orang. Pakai high heel ya kan. Penampilannya luar biasa loh teman-teman. Rambutnya begitu bagus segala macam. Sering juga jumpa yang cowok itu yang apa wangi-wangi apa terlente kali ya. Nah, kita itu teman-teman, kalau kita nggak seperti mereka, mati kita teman-teman. Mati loh serius. Jadi dia bawa klien dia pergi medical check up ya kan. Penampilannya bagus, servisnya bagus, penjelasannya bagus, tutur bahasanya bagus. Saya pikir kalau kita itu nggak upgrade diri kita, ampun, amsyong. Serius. Nah, jadi yang saya dapatkan, yang saya ingin bilang ke teman-teman, kita harus pede, teman-teman. Beneran, kita harus pede. Kalau zaman sekarang kita nggak pede, mati kita, teman-teman. Saya lihat tadi memang, jadi saya ngomong juga ya sama yang saya bawa ini. Kebetulan yang saya bawa itu Acik-Acik ya, umur udah 67. Jadi saya panggil dia Acik. Jadi saya iseng aja bilang, Cik, sekarang orang yang jadi agent itu, lihat itu muda-muda semua. Ya kan? Saya pingin tahu aja sih dia bilang apa. Dia kan tahu kurang lebih, ya saya sebaya dengan anaknya, mungkin anaknya panggil saya Koko lah ya kan. Saya panggil dia Acik lah ya kan. Saya pingin tahu dia itu buka toko di Jalan Bandung. Pokoknya temannya banyak. Saya lihat dia ada apa tim main kenchi, ada apa itu lari hes ya. Acik ini banyak teman. Dia bilang apa ke saya tahu? Waktu saya bilang ini sekarang yang jadi agent nih yang muda-muda ya kan, profesional. Saya bilang kayak gitu. Dia bilang apa tahu? Enggak itu, saya udah lihat gitu banyak. Itu bentar aja, bentar udah tahu apa? Secongki ya. Dibilang nanti udah menghilang itu. Nah, jadi sebenarnya penampilan penting, tapi lebih pentingnya adalah kepercayaan diri kita terhadap bisnis ini. Persetan orang bilang, lu semangat kali lu cari saya, nanti entah jangankan 1 tahun, setengah tahun lagi lu entah masih ada nggak di Prudential. Kalau saya digituin, saya tuh justru sebaliknya saya mau nunjukin. Nah, saya nggak tahu teman-teman di sini makin dengar hal-hal yang mencemooh kita, apakah itu sebagai satu tantangan bagi kita untuk tetap stay di sini. Jadi jangan membuat paradigma masyarakat bahwasanya agent itu kan panas ya, hangat-hangat tai ayam di depan aja. Nah, seharusnya kita harus tunjukin bahwasanya kita adalah orang-orang yang kalau bisa ya dia bukan mesin diesel, dia langsung naik gas, langsung naik ke bukit ya. Tapi kalau kita itu memang butuh pemanasannya, boleh-boleh juga gitu. Tapi tetap harus gas ya teman-teman. Jangan sampai kita lepaskan gasnya. Pasti kita turun. Oke deh, saya pikir seperti ini ya. Oke, langsung sekalian share aja kok yang mau aku sampaikan untuk kontes-kontes Prudential. Ya, teman-teman, kita udah... Oke, bentar kok, sorry. Bentar ya kok. Oke, Ya. aku closing dulu ya. Oke ya, teman-teman ya, kita udah dengar ya dari 3 leader besar yang sudah sharing, yang sudah terbukti 20 tahun, 10-an tahun gitu ya. Bahkan ada yang sudah tenggelam, naik lagi gitu ya. Jadi semuanya hanya di mindset kita aja. Oke, ini adalah bisnis kita sendiri ya. Jadi yuk kita sama-sama lakukan. Oke? Oke, aku